Ya, saya akan menuju ke Bang Iwan. Bang Iwan, kan akan dilaporkan. Awalnya kan heboh nih isu makar gitu ya, yang kemudian sempat dikatakan oleh beberapa tokoh di negeri ini, beberapa pihak begitu di negeri ini, mengenai dugaan makar yang dilakukan oleh yang bersangkutan Saiful Mujani. Lagi-lagi pemirsa, kami harus sampaikan kepada Anda bahwa sebetulnya kami sudah berupaya untuk mengundang Pak Saiful Mujani, namun sampai dengan dialog ini berlangsung, yang bersangkutan tidak berkenan untuk hadir ataupun belum juga menjawab kontak dari tim kami. Nah, saya menuju ke Bang Iwan. Bang Iwan, kalau memang seandainya kemudian penghasutan yang besok diajukan begitu ya, dijerat dengan berbagai penghasutan, apa kemudian ekspektasinya dari soal penghasutan ini? Apakah memang berharap agar beliau melakukan klarifikasi? Tapi kan sudah banyak orang-orang yang membela beliau bahwa ini adalah sebuah kritik adalah hal yang wajar. Jadi begini loh, mengkritik dengan maksud dan tujuan adalah untuk melakukan perbaikan, itu bagus, sah-sah saja. Tapi kalau dasarnya dia mengkritik, didasari karena kebencian, sebagus apapun Prabowo melakukan perbaikan negeri ini, di mata mereka pembenci Prabowo tentu tidak ada bagusnya, ya. Terus lagi ini mungkin banyak juga pengamat yang sudah mengatakan bahwa ini belum memenuhi unsur makar. Makanya jadi penghasutan aja, nggak jadi dilaporin makar. Tetap aja kita laporkan makar. Oke. Tetap makar. Oh, tetap melaporin makar. Ya, makar. Oke. Masalah nanti yang masuk pasal makar atau tidak, biarkan ahli-ahli hukum yang bekerja. Oke. Tugas kami melaporkan, melengkapi data-data yang dibutuhkan sebagai bukti pendukung untuk bisa diterima pelaporan tadi, ya. Itu akan kita lengkapi semua, ya. Jadi intinya itu. Jadi kita tetap akan melakukan pelaporan resmi ke Barreskrim Mabes Polri atas apa yang sudah dilakukan oleh Saiful Mujani, ya, terhadap postingannya yang sudah mengajak banyak orang untuk melakukan sesuatu aksi, yang apabila tidak kita sikapi, ini tentunya ini kan berbahaya juga, Mbak. Di tengah kegamangan, kegalauan masyarakat seluruh dunia ini, terutama Indonesia ini, imbas dari perang Iran dan Amerika beserta Israel tadi, jadi kan ini situasinya sangat sensitif sekali, Mbak. Oke. Ditambah lagi dimasukin dengan isu-isu yang nggak benar begini, ini tentu bahaya, ya. Bukti permulaan sudah ada mengarah ke sana. Oke. Ibaratnya kita ini mengetahui akan terjadi sebuah kebakaran besar. Untuk bisa terjadi kebakaran besar itu kan pasti penyebabnya apa? Akan api. Api ini harus dipadamkan dulu, diamankan dulu supaya tidak terjadi. Itulah tadi statement yang disampaikan bersangkutan dalam sebuah video podcastnya, itu dianggap oleh Pak Iwan dan juga sejumlah pihak sebagai sebuah sumber api yang bisa menyebabkan kebakaran. Ya, tapi itu masih dalam bentuk penghasutan. Tapi saya penasaran, ada berapa pasal kemudian yang dibawa besok untuk dilaporkan dan terkait dengan peristiwa ataupun perkara apa saja? Apakah makar dimasukkan? Sekali lagi konfirmasi, makar dimasukkan, penghasutan dimasukkan, dan apa lagi? Apakah hanya dua itu saja? Ujaran kebencian pasti masuk, Mbak. Oke. Jadi kalau untuk pasal-pasal saya kurang memahami, Mbak. Itu ada tim ahli kami yang memang praktisi hukum, bekerja di bidang hukum. Tapi yang jelas mungkin kemarin saat kami melakukan acara halal bihalal, jadi Saiful Mujani itu melontarkan cuitan di acara halal bihalal. Oke. Saya pun mengkanternya di acara halal bihalal juga. Ya, kurang lebih ada 3 pasal. Cuma pasal berapa saya kurang ingat, ya. Tapi yang jelas ada 3 pasal. Pasal penghasutan, terus lagi termasuk pasal tadi, ujaran kebencian, dan satu lagi masalah makar tadi, ya. Oke, ada 3 hal kemudian yang dicoba akan diajukan besok begitu oleh kuasa hukum 08, begitu relawan 08. Nah, kalau kita bicara soal aspek hukumnya pemirsa,